Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suhada di perkuliahan pengantar ekonomi dan manajemen. Kita masuk ke dalam pembahasan tentang time value of money. Apa itu time value of money? Saya kira ini asing bagi mahasiswa yang bukan ekonomi atau mungkin baik manajemen, akuntansi dan sebagainya. Misalnya bagi masa teknik, saya kira ini adalah istilah yang asing sehingga kita perlu kenalkan terlebih dahulu. Dalam perkuliahan ini, dalam konsep time value of money ada dua materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama kaitannya dengan future value, kemudian yang kedua kaitannya dengan present value. Nah, apa sih time value of money? Secara definisi, time value of money adalah konsep kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Nah, hal ini disebabkan oleh karena adanya nilai nominal uang pada saat ini belum tentu sama dengan nilai uang di masa yang akan datang. Nah, kalau kita coba lagi baca bahwa salah satu penyebab dari berbedanya nilai uang adalah karena faktor inflasi. Menurut pakar ekonom dari Austria, si Eugen, ya, tahun 1851 sampai 1914, beliau mengatakan begini, bahwa ada minimal ada tiga alasan di balik berkurangnya nilai suatu barang di masa yang akan datang. Yang pertama, karena keuntungan yang diperoleh di masa mendatang itu belum pasti. Sementara keuntungan pada saat ini sudah sangat jelas. Kemudian rasa puas terhadap suatu keinginan atau kehendak seseorang itu yang hadir saat ini dianggap lebih bernilai jika diselesaikan saat ini juga, dibandingkan dengan keinginan yang bisa diselesaikan di masa yang akan datang. Barang-barang yang tersedia di waktu sekarang dinilai lebih bermanfaat dan dibutuhkan daripada barang yang masih diprediksikan pada waktu yang akan datang. Artinya ada gap bahwa seseorang itu akan lebih puas kalau keinginannya dipenuhi sekarang daripada di masa yang akan datang. Ya, sehingga nilai atas uang itu menjadi berbeda ketika kita tabung, kita investasikan, maka berasumsi mestinya memberikan nilai tambah. Baik, tapi ini berbeda juga. Jadi pandangan dari ekonom Islam itu mengatakan enggak begitu. Dalam ekonom Islam itu disampaikan tidak mengenal nilainya apa namanya time value of money. Dalam perspektif hukum Islam lebih dikenal dengan economic value, tapi bukan time value of money. Dalam konsep ekonomi Islam, nilai komoditi pada saat sekarang dianggap lebih tinggi nilainya bila dibandingkan di masa yang akan datang. Nah, tetapi secara sederhana dalam perkuliahan ini kita akan mencoba memahami konsep time value of money ini untuk menyederhanakan konsep hubungan antara sekarang dan masa yang akan datang, yang kita sering sebut dengan konsep diskonto, yang biasanya kita kaitkan dengan teori modal dan investasi. Baik, nah biasanya ini para investor maupun para ahli keuangan itu menghubungkannya dengan alat evaluasi dengan proyek atau keputusan investasi. Baik, jadi prinsipnya kita tidak akan memperpanjang perdebatan antara pandangan ekonom Islam dan ekonom yang secara umum, ya. Tetapi prinsipnya digunakan untuk metode evaluasi atas waktu yang dimiliki oleh kita dalam konteks adalah opportunity
investment maupun opportunity cost dan lain sebagainya yang kaitannya dengan potensi economic value added atau economic value of time atau time value of money kaitannya dengan perbedaan waktu sehingga menyebabkan adanya perbedaan atas nilai barang atau juga nilai uang. Ya, untuk memancing teman-teman mahasiswa, kita coba awali dengan soal logika. Ya, teman-teman boleh menjawab dengan soal logika agar mempermudah dalam pemahaman kuliah ini. Pertanyaan pertama nih, jika Anda ditawari keluarga Anda uang, nih keren kan? Jadi kuliah ini mendatangkan Anda jika ditawari uang, Anda mengandaikan ya. Mengandaikan uang aja sudah bahagia ya. Ini konsep kuliah kita. Seandainya Anda nih ditawari uang, nih lo tak kasih uang nih 10 juta saat ini, atau lo tak kasih uang nih setahun lagi 10.600.000, Anda pilih mana tuh? Nah ini pertanyaan pertama nih. Pasti orang biasa akan menjawab, ya kayaknya enak tahun depan ya 10.600.000. Kira-kira begitu. Kemudian ada asumsi yang lain. Kalau dalam menjawab pertanyaan ini, seorang ekonom pasti akan melihat bunga deposito berapa, bunga sukuk berapa. Nah, ini ada asumsi lagi. Bagaimana lo milih mana jika dikasih uang sekarang 10 juta, kemudian setahun lagi 10.600.000, tapi asumsi bunga deposito sebesar 8% per tahun. Pilih mana nih? Kalau pakai logika. Ya, Anda harus mikir, oh iya, kalau saya sekarang dapat 10 juta, wah asik dong, bisa beli apa aja, bisa untuk macam-macam. Tapi seorang ahli investasi bilang, oh saya kalau dapat sekarang 10 juta, tahun juta 10.600.000. Ya pilih mana ya? Kita lihat dulu dong margin deposito atau bunga deposito atau sukuk, surat utang pemerintah dan lain sebagainya. Oh ternyata di sini ditulis asumsinya 8%. 8% itu setara dengan berapa sih kalau kita kalikan 10 juta? Oh 800.000. Jadi uang itu kalau kita ambil sekarang, kita depositikan, hasilnya adalah 10.800.000. Terus lo pilih mana nih? Oh ya pasti pilih sekarang karena uang sudah di kita, lebih pasti, apalagi kita juga bunga punya margin sebesar 800.000, yang lebih besar daripada kita terima tahun depan hanya dapat 10.600.000. Ya, oke. Nah, kemudian pertanyaan keduanya, ya jika pada soal nomor 1 itu pemberiannya diubah jadi 10.800.000 di tahun yang akan datang, kamu pilih mana dong? Ya, sama aja. Tinggal kepastian mana yang lebih pasti. 10.800.000 kita depositikan juga 10.800.000. No issue. Artinya ini adalah pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang kaitannya dengan konsep time value of money. Sampai di sini saya kira teman-teman sudah memahami semuanya. Oke, next. Apa namanya? Konsep future value. Konsep future value rumusnya sederhana. F VN sama dengan PV dikali 1 plus R pangkat N. Nah, ini harus kita pahami. FN itu apa sih? VN future value. Future value itu adalah nilai uang di masa yang akan datang sesuai dengan N-nya adalah waktu. Tergantung berapa tahun, berapa bulan, dan lain sebagainya. Kemudian PV, present value, adalah nilai uang saat ini. Saat ini kita punya uang berapa sih? Ya, saat ini kita punya uang berapa, kemudian dikalikan dengan 1 ditambah R. R adalah tingkat suku bunga, di pangkat N. Ya. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam tabel begini, misalnya kita punya uang 100, kemudian ini I-nya adalah 10%, ini bunganya, I-nya 10%, kemudian selama 3 tahun nih, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya, kemudian ditanyakan nilai future value-nya atau nilai di masa yang akan datang. Ya, saya kira teman-teman sangat memahami ya jika ditanyakan adalah nilai di masa yang akan datang. Nah, ini adalah pertanyaannya. Future value, ya. Ini yang ditanyakan. Kita punya uang 100.000 saat ini, kemudian bunganya 10%. Ini kita anggap bunganya setiap tahun sama ya. Kalau bunganya beda ya kita cara ngitungnya berbeda. Rumusnya berbeda. Ini diasumsikan bunganya adalah sama, tingkat rate-nya setiap tahun sama. Kemudian
nilai future value atau nilai pada 3 tahun yang akan datang, ini 3 tahun ini adalah nilainya berapa. Ini ditanyakan. Nah, kita menggunakan rumus future value ke N sama dengan present value dikali 1 plus R di pangkat N. Oke, sampai di sini saya kira teman-teman sudah paham. Jadi kita bisa lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini cara pemecahannya ya. Cara pemecahannya secara bertahap bisa kita pahami ya, bisa kita pahami bagaimana kita menyelesaikan ini. Jadi tahun pertama mesti kita hitung ya. Tahun pertama kita hitung dulu, kita bertahap ini dengan metode manual walaupun nanti ada metode yang lain ya. Setelah 1 tahun pertama ya, ini Anda akan hitung bagaimana nilai future value pada 1 tahun pertama. Bagaimana rumusnya? Future value, present value ditambah interest ini, interest pertama atau I atau present value ke I ditambah present value. Atau kalau kita rumusnya PV 1 plus I. Kalau hanya 1 tahun, jadi N-nya kan sama dengan 1 sama. Nah, sehingga karena nilainya 100, tahun pertama 100 dikalikan 1 plus I-nya berapa? I-nya 10% tadi kan, maka ini karena I-nya 10% ya, ini kan I-nya 10%. I-nya 10% maka 0,01 ditambah 1, ini ditambah yang ini, maka jadi 1,1. Jadi 100 dikali 1,1 berapa? 110.000. Ya, ini adalah nilai tahun pertama. Kemudian nilai tahun kedua kita hitung lagi. Nilai tahun kedua bisa kita hitung manual, tapi bisa langsung kita pangkatkan N ya. Bisa langsung present value dari tahun kedua. Kalau kita mau hitung sama dengan rumus yang ini, bisa juga. Tapi kalau kita menggunakan rumus yang pangkat N, maka kita bisa langsung ya dipangkatkan 2. Ini sebagai pengganti N ya. Jadi present value tahun kedua, future value tahun kedua sama dengan present value 1 plus I pangkat N. N-nya 2. 1,1 di pangkat 2, kemudian kita kalikan dengan nilai present value di tahun awal, sama dengan 121. Oke, saya kira dapat pahami. Kemudian kita lanjut tahun ketiga. Bagaimana kita hitung di tahun ketiga? Tahun ketiga tentunya kita menggunakan metode yang sama juga dari present value yang sudah ditentukan sejak awal, yaitu dari 100.000, kemudian kita kalikan dengan 1 ditambah I di pangkat N ya. N-nya sementara adalah 3, ini N ya, karena 3 tahun ya, ini sama ini VN ya. Nah, 100 1 kali 1 pangkat 3 sama dengan 133,1. Oke, jadi ini adalah rumus umumnya. Jadi Anda bisa gunakan ya. Baik. Saya kira sampai di sini sudah bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjutkan lagi. Ini misalnya saja ya, ada soal ini, kita coba implementasikan lagi dengan bunga yang berbeda. Ya, dengan bunga yang berbeda. Tadi bunganya adalah 10%, sekarang kita bunganya adalah 8%. Nah, ini soalnya adalah jika Hanif menabung di Bank BPD DIY. Ini teman-teman semua mahasiswa di Jogja sangat kenal dengan bank lokal daerah ini. Anda menabung di Bank BPD DIY sebesar 1 juta. Dengan bunga sebesar 8% per tahun. Berapakah uang Hanif setelah 3 tahun ke depan? Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah berapa uang Hanif setelah 3 tahun ke depan? Ini saya kira menarik ya untuk Anda hitung. Semoga teman-teman sudah bisa menghitung semuanya karena saya kira ini mudah ya. Baik, silahkan Anda hitung jumlahnya berapa, nanti Anda pikirkan ya, Anda jawab sendiri dengan cara metode yang sama. Nah, ini coba kita lihat ya, future value. Ini hubungan future value antara pertumbuhan tingkat bunga dan waktu. Jadi semakin tinggi bunganya, semakin lama periodenya, maka grafiknya akan semakin melengkung ke atas. Ini menunjukkan percepatan pertambahan nilai. Jadi bunga 0% ya tetap flat ya, kemudian 5% agak
naik sedikit 10% sudah terlihat perubahannya signifikan, 15% sangat signifikan. Ya, ini adalah hubungan antara future value, pertumbuhan tingkat bunga, kemudian waktu. Ya, ini bunga ya. Jadi semakin naik ya, maka grafiknya akan semakin tinggi. Jadi pertambahan nilainya akan semakin cepat ya. Kira-kira begitu. Nah, ini tadi Anda sudah sambil coba mencermati, sambil dijawab. Ternyata berapa sih nilainya dari asumsi kita punya uang menabung di bank selama 3 tahun dengan asumsi bunga 8%, 1 juta. Anda bisa hitung nih secara manual begini. Tahun pertama ya, Anda bisa hitung 1 juta. Ya, bunganya 8%, jadi ditambah 1 juta dikali 8%, 1 juta, 0,08 juta. Nah, ini kira-kira kalau Anda hitung. Nah, kemudian di tahun kedua, maka kita gunakan lagi present value ini bisa kita gunakan ke sini. Kita anggap ke N-nya baru 1 tahun. Kalau dari sini kita hitung dengan rumus N ini bisa langsung sampai sini. Ya, pakai tabel. Nah, ini kita manual. Ya, ini biar Anda paham, kita hitung manual. Kalau ini bisa pakai tabel, kemudian dari tahun kedua kita cari untuk tahun ketiga. Nah, ketemunya berapa? Ini kalau kita hitung pakai Excel ya, ini juga bisa pakai Excel. Asumsinya N-nya adalah 3 tahun, R-nya 8%, present value-nya 1 juta. Maka future value-nya 1259. Nah, coba kalau misalnya kita mau pakai Excel. Oke. Ya, tadi kita Hanif menabung diketahui Hanif menabung itu dengan nilai awal atau kita sebut sebagai present value-nya adalah 1 juta. Kemudian selama berapa lama Hanif menabung? Selama 3 tahun, maka N-nya adalah 3. Kemudian dengan tingkat bunga R, kita tuliskan aja R, tingkat bunganya berapa? Tingkat bunganya adalah 8% per tahun. Ini satuannya tahun. Nah, semoga terlihat. Saya akan coba besarkan tulisannya. Nah, jadi kemudian kita jawab, yang ditanyakan adalah nilai future value ke N, ya, future value ke N atau setelah 3 tahun, ya. Nah, bagaimana rumusnya? Kita klik di sini. Ini kalau kita tulis future value. Nah, ini kelihatan ya. Kita klik. Nah, kita klik di sini. Ini ada rumusan ya, ada future value sama dengan rate. Ini tingkat bunga, kemudian N periodnya kita punya 3. Ini N period, kemudian PMT pembayaran per tahun. Kita tidak ada pembayaran, tidak ada cash flow setiap tahun, kita hanya bayar sekali. Kemudian present value-nya berapa? Present value-nya bisa kita isi dengan 100 dengan 1 juta. Nah, berarti kalau begitu kita langsung ya N rate-nya ya, rate-nya kita pakai ini 3, kemudian kita koma, kemudian kita klik lagi nih apa N period-nya. Ini N period ya, ini N period, kemudian kita klik 3 tahun. Nah, PMT-nya nggak ada, PMT-nya 0 aja, ini nggak ada, kita kasih nanti, kasih 0. Kemudian present value-nya adalah nilainya sekian. Ya. Nah, ini kita absolutkan ya. Bisa juga gini kita ketik negatif di sini juga bisa, biar nilainya absolut. Nah, jadi nilai present value, future value uang Hanif yang ditabung di BPDDIY ini uang tabungan
contohnya Anda bisa aplikasikan kalau Anda mau investasi di mana, di saham, di obligasi, yang sudah diketahui tingkat suku bunganya, maka Anda bisa menghitung uang Anda akan menjadi berapa. Ini kalau misalnya modelnya adalah tidak ada pembayaran. Tapi bisa saja kalau nanti ada pembayaran, maka misalnya ada cash flow ya, misalnya kalau bentuknya itu Anda melakukan pembayaran ya setiap tahun misalnya, nah misalnya begini gitu. Nah, misalnya Anda 1 juta dalam setiap tahun ya, menabung ya. Ini, nah di sini juga 1 juta lagi. Ya, ini 1 juta lagi. Ya, ini kita anggap adalah T0-nya. Ini T1. Ini T2. Kemudian yang terakhir adalah ini misalnya T4. Nah, ini sama ini Anda juga 1 juta juga di sini. Ya, kita tuliskan dalam ribuan ya. Anda menabung 1 juta lagi. Kemudian di sini juga ini berarti 3 kali ya. Setiap tahun, maka yang future value di sini ditanyakan. Ini kalau ada pembayaran ya. Nah, bunganya misalnya berapa? Oke, bunganya kita tarik 10%. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Mari kita bersama-sama kita hitung. Ya, kalau begini misalnya, maka diketahuinya, nah, ini diketahuinya, kalau begini maka periodenya berapa? N-nya kita N-nya ada 3 tahun ya. Ini kita hitung aja ini N-nya berapa, ini cara menghitung N. Oke, kita hitung. Ini tahun pertama, kemudian ini kan baru berjalan ya. Ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Ya. Ini tahun T1, T2, dan T3. Ditanyakan future value-nya. Oke. Nah, kemudian kita sudah ketahui N-nya, berarti N-nya adalah 3 tahun. Kemudian R-nya, tingkat bunganya 10% per tahun. Kemudian present value-nya, ya present value-nya kita sebelum menabung, ya 0 aja dulu present value-nya, kita anggap 0. Kemudian kita juga ada namanya PMT ya, karena ada cash flow-nya sama ini 100 atau 1 juta 1 juta 1 juta ya. Ya, kita tuliskan 1 juta. Kita menabung betul-betul selama 3 tahun. Nah, ditanyakan adalah tahun di mana setelah kita menabung, maka future value di ke N-nya ya. Di tahun ketiga berapa? Maka kita bisa hitung begini. Future value ya. Rate-nya berapa? Rate-nya 10%, kemudian N periodnya 3%, kemudian PMT-nya 1 juta, present value-nya 0 ya. Nah, ini kita absolutkan. Nah, jadi
Kalau Anda menabung dimanapun, apakah di obligasi atau Anda investasi di surat utang negara dengan asumsi 10% per tahun, maka jika Anda menabung setiap tahun selama 3 tahun, kemudian pada tahun keempatnya atau setelah 3 tahun, ya, tahun keempat itu setelah 3 tahun, maka uang Anda akan berubah menjadi 3.300.000. Itu kalau dengan Excel. Saya kira mudah ya. Baik, ini salah satu metode yang bisa digunakan yaitu dengan Excel. Oke, clear ya. Saya kira semua sudah memahami. Begitu juga dengan konsep present value. Nanti juga sama, Anda bisa hitung dengan Excel seperti itu. Nanti kita belum bahas. Baik, kita akan kembali ke paparan tadi ya, ke materi slide kita. Oke, baik. Nah, kalau present value, konsepnya juga sebenarnya sama, dibalik saja karena rumusnya sudah jelas ya. Ya, present value berarti dari future value dibagi dengan 1 plus R di pangkat N. Ya, tadi sudah diketahui nilai future value berapa, kemudian kita diskontokan. Ya, ini makanya orang bilang sebagai diskonto. Jadi kalau kita punya uang, nih, aku besok nih mau ada dapat uang bonus misalnya, atau pensiun 4 tahun lagi, nilainya berapa? Nah, nilainya X rupiah, ya kan? Nilainya X rupiah. Saja misalnya nilainya mau 5 juta, 500 juta ya, kurang besar kalau 5 juta. Nah, oke. Kayaknya punya uang 500 juta misalnya. Nah, kemudian kalau 3 tahun lagi kita baru terima, kita bisa diskontokan. Bisa dibuat kalau dalam konsep bank dianjak piutangkan, bisa aja. Nah, ini kita ambil ke depan, kemudian kita diskontokan ya, menjadi nilai present value. Jika asumsi bunga 10%, maka berapa nilai saat ini? Ya, ini sama persis dengan konsepnya present tadi ada future value, ini kebalikan, nilai present value adalah kebalikan dari future value. Oke. Dengan asumsi bunga, asumsi future value, kemudian periode yang atau waktu, maka konsep present value bisa dihitung. Baik. Nah, ini cara menurunkan rumusnya dari future value menjadi future value dari future value menjadi present value itu sama dengan diskonto. Jadi present value rumusnya present value adalah nilai future value yang atau expected value, nilai yang diharapkan, kemudian dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunga atau I atau R, kemudian dikali N. Ini sama ya, ada di buku yang menuliskan dengan I itu R, ada juga yang menuliskan dengan K atau kupon ya. Sama, tapi maksudnya sama ya. Bisa tulis I, bisa tulis A, bisa tulis K ya. Jadi ini maksudnya sama saja, jadi jangan terkecoh, nggak ada masalah, ini hanya masalah simbol saja. Nah, untuk menghitung Anda juga bisa menggunakan tabel ya. Ini ada tabel untuk present value, juga ada tabel untuk future value. Anda bisa download di internet banyak, Anda bisa googling tabel future value dan tabel present value. Oke. Nah, ini konsepnya sama. Jika Anda, ya ini, berapa nilai present value dari 133.000,1 yang jatuh tempo 3 tahun yang akan datang? Jika bunga I adalah 10%. Sama persis seperti tadi pernyataan saya, ini kalau angkanya saya ganti juga nggak ada masalah, ya, mau berapapun, kemudian ini ditarik ke depan menjadi present value. Ya. Dari future value 133,1, kemudian asumsi bunga 10%, ditarik ke sini ya, 3 tahun yang akan datang kita dapat uang tapi ditarik ke depan. Jadi kita bisa bilang ke teman kita atau ke kolega kita, aku punya piutang nih 3 tahun lagi baru jatuh tempo, nilainya 1 miliar. Nah, berapa sih kalau aku tarik sekarang? Anda mau beli nggak? Nah, misalnya seperti itu. Jadi namanya anjak piutang.
Bisa aja. Ini yang didanai oleh bank. Bank juga mendanai anjak piutang. Oke. Nah, ini kalau coba kita lihat dalam rumusnya ya, berapa sih nilainya? Nah, kalau kita hitung dengan pertanyaan tadi, kita bisa hitung ya. Rumusnya cara menurunkannya present value sama dengan future value ke N dibagi 1 plus I di pangkat N. Nah, ini kira-kira rumusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini dalam pengoperasiannya, nah 133,1 kemudian dikalikan 1 dibagi 1,1 karena bunganya 10% tadi ya. Ini bunga 10% ditambah 1 maka jadi 1,1 di pangkat N-nya berapa? 3 ya, di pangkat N ya dari sini nih. Nah, di pangkat N kita turunkan ini pangkatnya 3. Ini 1,1 ditambah 10% atau 0,1 jadi 1,1. Ketemunya berapa? 133 dikali future value present value dari tabel ya, tabel future value. Anda bisa lihat ini tabel ini dengan cara kita lihat tabel. Nah, tabel ini ketemunya segini. Jadi kalau 1,1 nah ini 1,1 ini 1,1 di pangkat 3 ya. Ketemunya adalah 0,7531. Kemudian berapa? Jadinya adalah 100 rupiah. Jadi setelah nilai 130,13 tahun yang akan datang, kalau kita diskonto atau present value kan menjadi 100 rupiah. Saya kira sudah sangat jelas ya konsep future value, konsep present value sudah kita ilustrasikan dengan rumus secara sederhana sehingga bisa dipahami secara cepat oleh teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Ya baik, ini sekarang ada soal sebagai penutup ya. Anda harus melakukan coba mengerjakan soal ini. Nanti bisa di feedback di channel saya kalau misalnya Anda masih ada kerepotan ya silakan saja. Bagaimana kalau misalnya ini untuk mahasiswa umum? Saya bedakan dua. Ini untuk mahasiswa IT. Kalau yang mahasiswa IT umum juga ngerjakan, yang ini yang ngerjakan ya. Jadi kalau ini hanya mahasiswa manajemen saja atau akuntansi atau keuangan cukup mengerjakan soal yang ini. Kemudian kalau Anda mahasiswa IT maka Anda ya, ini plus yang khusus ya. Nah, jadi bagi masa IT juga mengerjakan yang ini. Yang pertama, ini suruh menghitung jika Anda memiliki uang saat ini 25 juta. Jadi ini kalau saat ini apa? Present value. Kemudian dengan asumsi Anda investasikan di dana syariah dengan margin atau kupon, ya ini rate-nya ya, bisa rate, bisa ditulis rate, kupon atau I, maka berapa nilai future value. Nah, 5 tahun yang akan datang. Future value ke N ya, N-nya 5 tahun. Anda bisa dihitung, Anda bisa pakai Excel, Anda bisa pakai kalkulator atau pakai tabel secara manual. Oke, yang nomor 2, jika Anda mempunyai proyeksi pendapatan dalam waktu 5 tahun ke depan sebesar 100 juta, maka hitunglah nilai present value-nya saat ini dari 100 juta tersebut. Ini adalah mencari present value dengan metode diskonto dari nilai future future value 100 juta. Ini future value. Yang ditanyakan adalah present value. Oke. Nah, masa IT Anda harus mencoba dengan rumus itu buatlah pemrograman sederhana. Bebas bahasanya, Anda mau pakai bahasa apa aja. Ya, bebas bahasanya. Cara menghitung present value dan future value. Kemudian variabelnya apa? Variabelnya terserah aja, nanti bisa N-nya ya, bisa N-nya sama nilainya. Tapi kalian yang penting bisa menggunakan ini dalam coding. Kemudian yang kedua, aplikasi sederhana menghitung cicilan kredit. Nah, ini penting nih. Anda yang siapapun mahasiswa profesi Anda ya, Anda butuh juga mengetahui bagaimana cara menghitung bunga kredit. Mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan, dan berapa beban Anda. Anda bisa, ini bagian dari literasi keuangan yang mesti Anda ketahui. Selain Anda juga belajar untuk konteks pemrogramannya bagi mahasiswa IT. Baik,
Saya kira itu materi hari ini, materi saat ini yang kaitannya dengan time value of money. Yang saya cukupkan ya materi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita belajar bersama. Selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.